Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, sumber pengharapan dan jawaban doa kami percaya hingga pada saat ini Allah yang kami sembah sungguh berkuasa dalam sejarah, bahkan di zaman ini Tuhan. Kuasamu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh apapun situasi yang boleh kami alami. Kami percaya Engkau tetap berkuasa dan ada bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih kebenaran firman Tuhan akan menjadi motivasi dan kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh menginspirasi kami untuk tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan almanak kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang bagaimana setelah Yesus bangkit tapi dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Bapak Ibu, saya mengambil satu tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jangan buta secara rohani. Jangan buta secara rohani. Ketika memang para murid dalam keadaan gundah gulana, ketika para murid mengalami satu ketakutan, ada dua orang muridnya meninggal persekutuan itu, salah satunya adalah Kleopas. Ketika mereka dalam perjalanan, trending topik pada saat itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus sebenarnya ada bersama dengan kedua murid ini. Tetapi ketika mereka berbincang-bincang, ketika Yesus bertanya, apakah yang sedang kamu perbincangkan? Kedua murid ini katakan, adakah engkau orang asing? Ya, dikatakan Yesus yang bersama dengan mereka itu dikatakan adalah orang asing yang tidak melihat atau mendengar kabar tentang guru kami sudah diambil oleh orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwasannya mata mereka dibutakan. Mata mereka dibutakan. Kenapa kedua para murid ini dibutakan matanya? Sepertinya mereka tidak melihat, mereka tidak merasakan, mereka tidak mengingat Yesus yang bersama dengan mereka, yang sedang berkomunikasi kepada mereka. Seolah mata mereka dibutakan, daya ingat mereka dibutakan. Adakah sesuatu yang membuat mereka dibutakan? Adakah sesuatu daya ingat mereka sehingga mereka menjadi lupa bahwasanya Yesus yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus yang bersama-sama dengan mereka ketika melakukan perjalanan pelayanan 3,5 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang membutakan mata mereka? Apa yang membuat daya ingat mereka tidak lagi mengingat bahwasanya yang bersama dengan Yesus itu adalah Tuhan Yesus? Bapak Ibu, yang membuat mereka buta, yang membuat mereka tidak ingat adalah mindset mereka, pola pikir mereka, bahwasanya mereka terpenjarakan, tidak mungkin adanya kebangkitan. Karena memang orang Saduki maupun orang Farisi tidak mengakui adanya kebangkitan. Itu terpola, itu terpenjarakan di pemikiran para murid. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka terpenjarakan image mereka, raja itu atau Mesias itu tidak akan mati dan tidak akan menderita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mereka dipenjarakan dalam situasi yang demikian. Sehingga ketika pola pikir sudah negatif, ketika pola pikir tidak lagi seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak lagi mengingat siapa Yesus itu yang bersama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, terkadang dalam situasi kita pada saat ini, kita jangan buta secara rohani. Di manakah Tuhan Yesus? Apakah kita tidak merasakan? Apakah kita tidak melihat kuasa Tuhan juga bekerja dalam situasi kita pada saat ini? Apakah kita dibutakan secara rohani sehingga kita berusaha dengan segala upaya strategi bagaimana kita harus lepas dari situasi ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, ketika murid-murid itu digoncang, diombang-ambingkan di perahu, mereka lupa Yesus ada bersama dengan mereka yang penuh kuasa. Mereka ragu, mereka cemas. Tetapi ketika Yesus menghardik angin dan gelombang itu menjadi teduh kembali.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dibutuhkan pada saat ini bagaimana pola pikir kita, mindset kita untuk tetap yakin, untuk tetap teguh dan percaya terhadap kuasa Tuhan, sekalipun dalam situasi terjepit pada saat ini, sekalipun dalam situasi susah, tekanan ekonomi, berbagai macam masalah boleh datang hingga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah lupakan kuasa Tuhan. Ayub katakan kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja, tidak menerima yang buruk? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Kita tidak hanya menerima yang enak dari Tuhan, tetapi dalam situasi buruk sekalipun, terpuruk sekalipun, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tetap kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap kita bergantung kepada Tuhan. Apa yang seperti yang dikatakan oleh Ayub. Pada akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan. Tuhan tetap sama dalam sejarah dahulu dan sampai sekarang. Kuasanya tidak dibatasi oleh apapun, dalam situasi apapun. Sampai sekarang saya aminkan, Tuhan tetap bekerja bagi saya dan Bapak Ibu. Kuasanya tidak berubah bagi saya dan Bapak Ibu. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi satu pertanyaan, apakah kita yakin Tuhan ada dan bertindak untuk melepaskan kita dari situasi ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan situasi ini membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, menjadi renggang di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kita sebagai istri menuntut penuh apa yang harus dilakukan oleh suami kita, karena pada akhirnya suami dan istri tetap stay di rumah, dan kita semakin renggang dengan anak-anak. Karena memang pada saat ini godaan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Menggoda suami, menggoda anak-anak kita, bahkan kita sendiri di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hendaknya tiang doa kita di tengah-tengah keluarga harus semakin kuat, karena godaan itu sangat luar biasa. Padang gurun itu sedang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Harus tetap hati-hati, harus tetap waspada Bapak Ibu. Jangan biarkan iblis untuk merajai hati dan pikiran kita. Ketika Yesus terlepas dari godaan itu, iblis katakan, dia akan mencari waktu yang tepat. Hati-hati Bapak Ibu. Tetap waspada di tengah-tengah godaan iblis pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berkomunikasi kepada mereka pada ayat 25 sampai yang ke-27, apa dikatakan? Kedua murid itu dikatakan orang yang bodoh, orang yang lamban hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus sampai katakan, hei kau orang yang bodoh, kau orang yang lamban hati? Karena mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Mereka tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mereka dikatakan orang yang bodoh. Dalam firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27, digambarkan orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tidak kokoh, sehingga turunlah hujan dan datanglah banjir. Maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, tidak terbenahi kembali. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan sampai bangunan rumah kita, bangunan iman kita roboh. Jangan kita dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang lamban hati. Tetapi kita tetap percaya, terpaut kepada kebenaran firman Tuhan, percaya akan perkataan Tuhan yang mengayomi, yang memelihara saya dan Bapak Ibu. Saya sangat terberkati sekali. Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, orang benar itu akan dipelihara, diibaratkan seperti yang ada di tepi aliran air, daunnya hijau, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah itu firman itu juga tidak berkuasa pada saat ini? Saya aminkan berkuasa Bapak Ibu. Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang pelihara saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, akhirnya mata mereka dicelikkan. Akhirnya mata mereka terbuka. Kenapa mata mereka terbuka? Bapak Ibu, Yesus mengadakan perjamuan makan bersama, sehingga mereka tahu. Pada ayat yang ke-28 sampai 35, mereka tahu yang bersama-sama dengan Yesus itu, dengan murid itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dicelikkan mata mereka, terbukalah. Kenapa? Karena ada bukti. Yesus mengadakan perjamuan itu, mengingatkan mereka kembali akan keberadaan Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Kamis Suci. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka percaya dan mereka akhirnya menyadari yang bersama-sama dengan mereka itu adalah gurunya. Kenapa? Karena ada bukti.
Firman Tuhan katakan Bapak Ibu dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Ya, namun tetap percaya. Siapa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia, yang tetap percaya kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat fakta sejarah bagaimana Tuhan Yesus melakukan dengan berbagai macam mujizat dan tanda. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya percaya lewat firman Tuhan pada saat ini saya dan Bapak Ibu semakin diberkati. Yang pertama Bapak Ibu, jangan buta secara rohani. Dalam situasi apapun yang kita rasakan pada saat ini, Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Terus matamu tertuju kepada Yesus, daya ingatmu tertuju kepada Tuhan Yesus. Hikmatnya akan memimpin saya dan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan menjadi orang yang bodoh atau lamban hati. Yesus katakan itu kepada kedua murid itu, yang melupakan bagaimana karya Tuhan, yang melupakan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tetap kita terpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya dan Bapak Ibu disebut orang yang berbahagia sekalipun tidak melihat fakta bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kita beriman dan terpaut kepada Tuhan Yesus, karena Yesus berkuasa dalam sejarah dahulu sampai sekarang. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang Alfa dan Omega sampai akhir Bapak Ibu, tidak dibatasi oleh apapun kuasanya. Tetap berseru kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya situasi ini Dia mampu pulihkan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.